Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Hermisa, Nabila Junita, Rizka Rahmadani, Yesi Handayani, Han Karolin, Rabiatul Adawiyah, dan Raditya Suwardi Tanjung. Kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Proyek Manajemen Sistem Informasi e-Catering. Selanjutnya, latar belakang tujuan dan sasaran akan disampaikan oleh Raditya. Pada Raditya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah latar belakang dari proyek kami, yaitu pembeli seringkali kesulitan dalam mencari penjual makanan, catering, dan membandingkan harga sesuai dengan budget yang dimiliki, serta mempertimbangkan rasa makanan yang disukai oleh banyak orang dengan memperhatikan rating penjual. Tujuannya adalah sebagai media perantara bagi penjual, makanan, catering, dan pembeli, terutama pembeli yang membutuhkan makanan dalam jumlah yang banyak untuk sebuah acara. Misalnya, untuk kegiatan organisasi, rapat kerja, ulang tahun, perpisahan, dan sebagainya. Sasaran dari proyek kami yaitu penjual makanan catering dan pembeli yang membutuhkan makanan dalam jumlah banyak. Berikut adalah diagram WBS Project Management System Informasi e-Catering kami, yang terdiri dari tingkat pertama yaitu analisis masalah dan kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembuatan sistem, uji coba sistem, dan implementasi sistem. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Khairunisa. Baik, terima kasih Saudara Radit. Selanjutnya itu adalah analisis masalah dan kebutuhan sistem. Nah, dalam analisis masalah dan kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, analisis masalah dan kebutuhan sistem. Lanjut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang work breakdown structure analisis masalah. Yang pertama, kita harus menelusuri detail masalah pada sistem e-catering, lalu menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem e-catering, lalu membuat dokumen hasil analisis masalah sistem e-catering. Next. Nah, pada saat menelusuri detail masalah pada sistem e-catering, kita harus melakukan investigasi awal pada sistem e-catering dan melakukan wawancara untuk menganalisis masalah pada sistem e-catering. Nah, tahap-tahap untuk melakukan wawancara untuk menganalisis masalah pada sistem e-catering yaitu ada menyiapkan daftar pertanyaan, membuat janji untuk melakukan wawancara, mendapatkan konfirmasi untuk melakukan wawancara, menyiapkan lokasi wawancara, melakukan wawancara, kemudian yang terakhir membuat dokumen hasil wawancara. Next. Kemudian untuk menemukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem, yang pertama itu kita harus melaksanakan rapat dengan tim pengembang, terus kita melaksanakan rapat dengan pihak catering, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil penemuan masalah dalam pengembangan. Nah, pada saat melakukan wawancara dengan tim pengembang, sama tadi kita harus membuat janji, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat, lalu menyiapkan akomodasi, lalu membahas rapat dengan tim pengembang sistem e-catering, dan yang terakhir itu membuat dokumentasi rapat analisis masalah. Nah, pada saat rapat, ya kita harus melakukan identifikasi sebab akibat masalah yang ada pada perusahaan dan menentukan prioritas masalah dalam pengembangan sistem e-catering. Nah, pada saat melakukan identifikasi sebab akibat masalah yang ada pada perusahaan e-catering, kita mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan catering, lalu merumuskan masalah dari permasalahan yang telah diidentifikasi. Kemudian pada saat menentukan prioritas masalah dalam pengembangan sistem e-catering, kita mengidentifikasi ulang rumusan sebab akibat masalah yang telah dibuat pada sistem e-catering, lalu membuat prioritas masalah dalam pengembangan sistem e-catering. Next. Nah, pada saat melakukan rapat dengan pihak catering tadi, kita sama kayak yang tadi, kita membuat janji, lalu menyiapkan lokasi dan ruang rapat, kemudian menyiapkan akomodasi untuk rapat, kemudian pembahasan rapat dengan pihak catering, lalu yang terakhir membuat dokumentasi rapat analisis masalah dengan pihak catering. Pada saat rapat dengan pihak catering, kita menganalisis permasalahan sistem, membandingkan permasalahan sistem dengan hasil analisis dari tim pengembang sistem, lalu merekomendasikan permasalahan sistem yang akan diselesaikan pada pihak catering. Yang terakhir, kita tanda tangan pengesahan permasalahan sistem oleh pihak catering. Next. Nah, yang terakhir, yang ketiga tadi, mengumpulkan dokumentasi hasil penentuan masalah dalam pengembangan. Itu
dokumentasi hasil rapat analisis masalah dengan tim pengembang tadi, lalu dokumentasi rapat hasil analisis masalah dengan pihak catering. Next. Nah, kemudian pembuatan dokumen hasil analisis masalah sistem e-catering, kita mengumpulkan dokumentasi dari hasil analisis masalah pengembangan sistem e-catering tadi, lalu membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem e-catering. Pada saat mengumpulkan dokumentasi itu, dokumentasi yang dikumpulkan adalah dokumentasi hasil wawancara, lalu dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem e-catering. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan sistem akan dijelaskan oleh Rabiatul Adawiyah. Baiklah, terima kasih Kak Yunisa. Saya akan menjelaskan kebutuhan sistem. Pertama yaitu adalah mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem catering. Lalu yang kedua menentukan kebutuhan. Dan yang ketiga itu adalah pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem catering. Pada mengumpulkan data itu terbagi menjadi dua, yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah, dan yang kedua yaitu adalah melakukan wawancara dengan pengelola catering. Next. Oke, untuk melakukan wawancara dengan pengelola catering itu terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah menyiapkan daftar pertanyaan dan info oleh interviewer, dan yang kedua adalah membuat janji untuk melakukan wawancara dilakukan oleh interviewer. Yang ketiga adalah mendapatkan konfirmasi persetujuan yang dilakukan oleh interviewer, dan keempat adalah menyiapkan lokasi wawancara yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kelima adalah melakukan wawancara dengan pihak pengelola catering yang dilakukan oleh interviewer, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil wawancara yang dilakukan oleh interviewer, staff dan staf administrator. Next. Oke. Untuk menentukan kebutuhan sistem catering terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua adalah melaksanakan rapat dengan pengelola catering untuk menganalisis kebutuhan. Yang ketiga adalah mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan. Untuk melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis kebutuhan sistem terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah membuat janji dengan pihak pengelola catering yang dilakukan oleh sekretaris. Yang kedua itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan tim pengembang yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga adalah menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang yang dilakukan oleh administrasi keuangan. Yang keempat adalah pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem catering. Yang terakhir adalah membuat dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh dokumentator. Next. Untuk yang pada tingkat kelima adalah pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem catering, dan terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama adalah menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem catering yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analyst. Untuk yang kedua yaitu adalah menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem catering yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analyst. Yang terakhir adalah membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem catering yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analyst. Next. Untuk melaksanakan rapat dengan pengelola catering terbagi lagi untuk menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah membuat janji dengan pihak pengelola yang dilakukan oleh sekretaris. Selanjutnya menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu menyiapkan akomodasi untuk rapat yang dilakukan oleh administrator keuangan. Kemudian pembahasan rapat dengan pihak pengelola catering, dan terakhir membuat dokumentasi hasil kebutuhan sistem yang dilakukan oleh dokumentator. Pembahasan rapat dengan pihak pengelola catering terbagi-bagi menjadi 5 bagian. Yang untuk yang pertama menganalisa kebutuhan pengembangan yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis. Yang kedua adalah merekomendasikan kandidat pengembangan sistem catering. Yang ketiga adalah membandingkan kandidat pengembangan sistem catering. Yang keempat yaitu membuat rincian kebutuhan sistem, dan yang terakhir adalah tanda tangan pengesahan rincian kebutuhan pengembangan sistem. Next. Oke, untuk mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan sistem catering yang dilakukan oleh staff supporting lalu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan dengan tim pengembang sistem catering, lalu dokumentasi rapat hasil kebutuhan sistem dengan pihak pengelola catering. Next. Untuk pembuatan mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan pengembangan sistem catering terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan yang dilakukan oleh staff supporting, dan membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan yang dilakukan oleh technical writer
staf administrator. Untuk mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dokumentasi hasil wawancara untuk analisis kebutuhan sistem catering dan dokumentasi hasil rapat mengenai analisis kebutuhan sistem catering. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi Handayani. Baik, untuk tahap kedua yaitu perancangan sistem. Yang pertama mengumpulkan data untuk membuat desain sistem. Yang kedua desain diagram dekomposisi, desain logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem. Yang keempat desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Yang kelima desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Yang keenam desain fisik proses sistem usulan atau PDFD untuk sistem. Yang ketujuh desain topologi jaringan. Kedelapan desain interface untuk sistem. Ke-9 mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem. Ke-10 menentukan desain sistem. Ke-11 pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem. Untuk proses yang kedua, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem. Yang pertama dilakukan mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem e-catering yang dilakukan oleh sistem analyze. Untuk desain diagram dekomposisi dilakukan dengan dua langkah, yaitu yang pertama membuat rancangan desain diagram dekomposisi, yang kedua membuat dokumentasi hasil desain diagram. Untuk yang ketiga, desain logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama yaitu membuat rancangan desain logika proses sistem usulan atau DFD yang dilakukan oleh sistem analyze. Yang selanjutnya membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan DFD yang dilakukan oleh technical writer. Next. Untuk langkah yang keempat, desain logika struktur penyimpanan data dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data, dan yang kedua membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data. Untuk desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database dilakukan dengan dua langkah, yaitu membuat rancangan desain fisik dan membuat hasil desain dan dokumentasi hasil desain fisik. Untuk yang keenam, desain fisik proses sistem usulan PDFD dilakukan dengan dua langkah, yaitu yang pertama membuat rancangan desain fisik dan membuat dokumentasi hasil desain fisik. Next. Untuk yang ketujuh ini, desain topologi jaringan sistem e-catering dilakukan juga dengan dua langkah. Yang pertama membuat rancangan desain topologi jaringan yang dilakukan oleh network engineer dan membuat dokumentasi hasil desain topologi jaringan yang dilakukan oleh technical writer. Untuk desain interface untuk sistem e-catering dilakukan juga dengan dua langkah. Yang pertama membuat rancangan desain dan membuat dokumentasi hasil desain. Next. Untuk yang ke-9, mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem. Untuk dokumentasi yang dikumpulkan yaitu dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi, logika proses sistem usulan, dan logika struktur penyimpanan data atau IRD, struktur penyimpanan data atau skema database, proses sistem usulan PDFD, topologi jaringan, dan juga desain interface untuk sistem. Next. Untuk menentukan desain sistem e-catering dilakukan dengan dua langkah, yaitu yang pertama mempelajari dokumentasi hasil desain sistem yang dilakukan oleh sistem analyze, lalu melaksanakan rapat mengenai desain sistem antara manajer dan tim pengembang sistem. Untuk melaksanakan rapat ini dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama yaitu membuat janji dengan tim pengembang sistem. Yang kedua, menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk pengembang sistem, menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang sistem. Yang keempat, pembahasan rapat dengan tim pengembang. Yang kelima, membuat dokumentasi hasil rapat final desain sistem dengan tim pengembang sistem. Next. Untuk pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem, dibahas tentang penyesuaian desain diagram dekomposisi, penyesuaian desain logika proses sistem usulan, penyesuaian desain struktur penyimpanan data atau IRD, penyesuaian desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database, penyesuaian desain fisik proses sistem usulan PDFD, penyesuaian desain topologi jaringan untuk sistem e-catering dengan analisa kebutuhan sistem, dan penyesuaian desain interface. Next. Untuk pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem, yaitu dilakukan dengan langkah mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final desain sistem e-catering. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani Caroline.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram WBS dari pembuatan sistem. Dalam pembuatan sistem ini dibagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama adalah mengumpulkan dokumentasi final design untuk konstruksi sistem. Kedua, membuat user interface sistem. Yang ketiga, membuat database sistem. Yang keempat, membuat coding proses sistem. Dan yang kelima adalah integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem. Nah, pada aktivitas yang pertama tadi, perlu lagi dilakukan mempelajari dokumentasi final design untuk konstruksi sistem. Kemudian pada aktivitas yang kedua dilakukan lagi 3 tahap, yaitu membuat coding user interface system, melakukan testing dan evaluasi user interface, kemudian yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil user interface system. Next. Selanjutnya adalah pada aktivitas yang ketiga, membuat database sistem e-catering. Itu dilakukan 4 tahap. Yang pertama melakukan instalasi RDBMS untuk sistem. Yang kedua membuat coding database system. Yang ketiga melakukan testing dan evaluasi database system. Yang keempat membuat dokumentasi proses sistem dan hasil evaluasi sistem. Next. Pada aktivitas yang keempat, membuat coding proses sistem e-catering, dilakukan 3 tahap lagi. Yang pertama membuat coding proses sistem, kemudian melakukan testing dan evaluasi proses sistem, dan yang ketiga adalah membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem. Dan yang terakhir adalah pada aktivitas yang kelima, integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem e-catering. Itu dilakukan lagi 2 tahap, yaitu melakukan integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem, kemudian membuat dokumentasi dan hasil integrasi proses sistem database dan user interface system. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Junita. Baiklah, selanjutnya diagram WBS pada tahap uji coba dikembangkan menjadi 2, yaitu uji coba sistem dan pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi. Pada tahap uji coba dibagi menjadi uji coba alfa, uji coba beta, dan melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing. Pada tahap uji coba alfa, yaitu dilakukan uji coba alfa testing pada sistem dan membuat dokumentasi hasil uji coba alfa. Next. Next. Pada tahap uji coba beta, dilakukan penentuan user tester, melakukan uji coba, dan membuat dokumentasi hasil uji coba beta. Next. Selanjutnya yaitu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang, dilakukan pembuatan janji dengan tim pengembang sistem e-catering, menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang sistem, menyiapkan akomodasi untuk rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang, membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem e-catering. Pada tahap pembahasan yaitu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba sistem alpha testing dan mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem. Dibagi menjadi 2, yaitu mengumpulkan dokumen terkait instalasi dan konfigurasi sistem dan membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem. Pada tahap pengumpulan dokumen yaitu dikumpulkan dokumen hasil user interface system, dokumen dari database system, dokumentasi coding proses sistem dan evaluasi sistem, dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem, database dan user interface, dan dokumentasi terkait hasil uji coba sistem. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Ramadhani. Baiklah, selanjutnya implementasi sistem. Pada implementasi sistem terdapat pengadaan perangkat pendukung untuk sistem e-catering, instalasi sistem e-catering, implementasi jaringan sistem e-catering, integrasi sistem e-catering, training kepada end user sistem e-catering, dan membuat dokumentasi implementasi sistem e-catering. Pada pengadaan perangkat pendukung, terdapat pengadaan perangkat klien untuk sistem e-catering, pengadaan komputer server, alat sistem, dan alat sistem jaringan untuk sistem. Lalu pada pengadaan perangkat klien, terdapat melakukan pengadaan komputer untuk sistem, melakukan instalasi OS, dan melakukan instalasi software pendukung. Next.
Pada pengadaan komputer server, terdapat melakukan pengadaan komputer server untuk sistem e-catering, melakukan instalasi operation system server, melakukan instalasi software pendukung komputer server. Next. Pada tahap instalasi sistem e-catering, terdapat melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sisi klien dan server untuk sistem e-catering, lalu ada instalasi aplikasi sistem e-catering, konfigurasi aplikasi sistem e-catering, dan testing sistem e-catering dari sisi klien dan server. Untuk konfigurasi aplikasi sistem, terdapat melakukan konfigurasi sistem e-catering dari sisi klien dan juga dari sisi server. Dan untuk testing sistemnya, terdapat testing sistem dari sisi klien dan server, juga membuat dokumentasi hasil testing. Next. Untuk implementasi jaringan sistem, terdapat instalasi sistem jaringan komputer klien pada sistem, melakukan instalasi sistem jaringan komputer server pada sistem, melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server pada sistem, melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem, melakukan testing sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem e-catering, dan membuat dokumentasi sistem jaringan antara klien dan server pada sistem e-catering. Lalu ada integrasi sistem e-catering. Terdapat menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan integrasi data, melakukan integrasi sistem e-catering, melakukan integrasi data end user dengan database system, melakukan tes pada sistem e-catering yang telah diperbarui, dan membuat dokumentasi hasil integrasi sistem e-catering. Next. Dan ada training kepada end user sistem e-catering. Terdapat menentukan waktu yang diperlukan untuk training end user sistem e-catering, membuat jadwal pelatihan sistem, menentukan lokasi pelatihan, melakukan pelatihan, dan membuat dokumentasi training end user sistem e-catering. Baiklah, sekian presentasi WBS e-catering dari kelompok 2. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.